pensil emas. Pensil emas. Sesuatu yang nggak cuman pensil, tapi ada nilai lebih dari pensil itu. Gregel, ini akeh ora ono gambarku. Ada yang menang di Cina, terus di Turki. Kalau sekedar jadi finalis sih sering. Kemarin kita sudah ngobrol di sesi 1 dengan Master Jitet tentang profil Master Jitet mulai dari kampung Baru Tikung menuju dunia. Nah, sekarang kita akan ngobrol lagi dengan Master Jitet khusus mempertajam tentang kata kunci kemarin bahwa edukasi untuk para kartunis pemula atau calon-calon kartunis yang konon di Indonesia itu banyak, itu dilaksanakan. Salah satunya melalui komunitas Good Pencil. Nah, kita akan mendengarkan langsung kali ini dengan Master Jitet. Selamat siang Master Jitet. Selamat siang, Nah, Bro. Siap. Pokoknya kita ngekek-ngekek serius tapi santai. Nah, komunitas Good Pencil ini sudah berapa tahun ya? Setahun lebih. Setahun lebih ya. Nah, ini cukup menarik karena semenjak 2016 Mas Jitet ini memutuskan terjun sebagai kartunis murni, pulang ke Semarang, pulang ke Borobudur dulu atau Semarang dulu pada waktu itu? Semarang langsung ya, dan langsung mengeksekusi gagasan besarnya untuk membuat wadah yang terstruktur tentang pendidikan untuk kartunis pemula. Nah, gagasan pertama ketika untuk mengeksekusi ini carane iki njuk piye gitu loh. Ketika sampai di Semarang itu bisa diceritakan tuh? Ya, harapannya supaya internasional balik menuju ke Semarang. Oh, gitu. Jadi bukan kita yang melihat keluar, tapi orang luar yang melihat kita. Iya. Selama ini kita bereng terus ya. Bereng terus. Iya. Jadi kita mumpung ada jembatan, ya wes kita manfaatkan, kita tunjukkan sama yang muda-muda supaya ngikut jalan ini. Artinya apa itu? Makna Good Pencil pada waktu mikir mengeksekusi pendidikan, istilahnya kok Good Pencil lah, bisa diceritakan? Good Pencil itu adalah pensil emas. Oh, pensil emas. Sesuatu yang nggak cuman pensil, tapi ada nilai lebih dari pensil itu. Jadi pensil itu sendiri aku bikin simbol karena dia adalah awal mula dari sebuah karya. Jadi pensil, makin runcing makin uye, nggak runcing diserut lagi, runcing. Emas adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang mulia, emas. Maka jadilah Good Pencil. Ya, berarti mungkin bisa ditafsir juga bahwa segala karya besar itu dimulai dari pensil ya. Dan semoga dari gagasan sederhana itu bisa menghasilkan emas. Amin. Itu harapannya. Maksudnya emas dalam arti karir yang lebih baik, lebih gemilang begitu. Oke. Pada waktu pulang ke Semarang, berarti yang pertama dilakukan oleh Mas Jitet itu bagaimana? Mengumpulkan untuk merealisasikan itu? Aku kebetulan, ya ini kebetulan lagi ya. Sebenarnya kebetulan itu nggak ada. Dipertemukan aku dengan Arif itu sesuatu yang... Arif itu siapa ya? Abdul Arif, yang sekarang menjadi ketua Good Pencil. Itu adalah berkah. Berkah, karena cocok. Dan sampai sekarang di mana itu ketemu nih waktu pertama kali itu di Kerapia ketemunya, ngumpul-ngumpul ya wes lah, terus pendirian di sini udah pindah di sini. Itu seorang kartunis atau enggak itu? Arif itu penulis itu, pada waktu ketemu itu ya, kartunis dan penulis. Aku sedih ngelihat dia buka-buka Nasruddin Huja waktu itu. Dan dia belum pernah menang di luar negeri.
buka-buka. Oh, sudah posisi dia penulis tapi juga kartunis ya pada kartunis. Ya. Dia buka-buka Nasruddin Hoja, katalog itu yang tebel, lumayan tebel. Gregel. Sama ini akeh ora ono gambarku. Oh. Nah, dari situ aku pengen tak dongkrak we gambarku. Ngapa jenenge gambarmu? Gen iso mlebu, harapanku gitu. Ya. Dan sekarang dia 2 kali menang di Turki. Alhamdulillah. Artinya apa yang aku harapkan tercapai sudah. Itu waktu ngajari Arif, terus Arif bisa juara di Turki itu belum lahir komunitas Good Pencil atau sudah lahir? Waktu itu belum lahir. Jadi itu bimbingan privat ya, langsung? Ya, sambil dengerin, sambil aku ngasih workshop kan otomatis dia ikut dengerin juga gitu. Sekaligus lah semangatnya tumbuh ikut. Tuh. Ketika dia menang ya wis aku melu seneng gitu kan. Yeah. Walaupun aku kalah. Malah kalah pada itu ya. Kalah enggak apa-apa. Ya. Dapatnya berapa itu waktu Arif menang itu? Kurang tahu aku. Kurang tahu ya. Mungkin nanti bisa dicek. Ya. Hadiahnya berapa. Tapi berarti nularke pertama duwe murid langsung ngangkat ke Turki itu ya. Dan gurunya kalah. pada saat itu. Pada saat itu gurunya kalah. Ya. Terus alhamdulillah Pak Ratno juga ikut gabung. Terus murid-muridnya juga diajarin gambar dan itulah tumbuh. Jadi murid-muridnya ikut sekolah juga, artinya tumbuh, benar-benar tumbuh. Berarti motore Good Pencil itu pertama ketemu Arif, kemudian Mekro ya, berkembang. Ada Pak Ratno. Ketemu Pak Ratno, siapa lagi? Ada Arif, Pak Ratno, terus ada siapa ya? Anak UNES itu, Mas Adi. Mas Adi. Itu jago mendidik itu. Terus ke yang muda-muda di Good Pencil ini ada siapa namanya Joko Susilo, terus ada Aji Mei, terus ada Sukratun, Deni Kratun, Sukri Adi Sukratun, Darsono, Partono. Mereka tahu ya bahwa mereka ke komunitas ini adalah sosial. Laba. Nggak dibayar, itu mereka udah tahu ya, menular ke ilmu. Artinya kalau dia ikut gabung ya ayo kita, bukan aku saja yang ngasih bimbingan, tapi ayo kita bareng-bareng belajar. Aku juga butuh belajar. Kadang-kadang dari yang muda-muda itu juga mendidik kita juga. Ada feedbacknya ya. Feedbacknya. Ya. Terus ketika lahir Good Pencil pertama itu 2019 atau 19-an. 2019 ya. Nah, kegiatan pertama yang digelar berarti apa itu waktu pertama kali lahir? Karena kalau yang Abdul Arif itu kan murid privat ya. Nah, regenerasi pada cah nom-nom itu pada waktu itu. Good Pencil bikin sekolahan. Sekolah Good Pencil. Menarik. Bikin sekolahan, terus dia si murid-murid ini bayar untuk sekolahan itu. Berapa itu bayarnya pada waktu pertama kali buka itu? Sepertinya 50.000. 50.000 per bulan ya? 50.000. Aku kurang tahu itu yang kurang tahu ya. Nanti bisa kalau ada para penonton yang pengen tahu bisa ke websitenya ya. Untuk belajar seminggu sekali ketemu. Ya. Dari pendidikan dari nol, dari mulai membuat tokoh sampai pencarian ide diajari. Terus bagaimana dia mengirim karya ke luar negeri, dikirimkan sama Good Pencil ke luar negeri itu sampai dia menjadi bintang. Dan ada yang menang juga di luar negeri kan, ada si Hanani, terus apa itu menang di luar negeri gitu. Yang masuk pertama usia berapa itu waktu? SMP, SMA lah, SMP. Jadi remaja-remaja ya. Kalau boleh tahu, Mas Jitet, materi dari komunitas Good Pencil ini yang diajarkan ya, itu apa aja sih untuk para
pembelajar untuk para belia-belia yang bergabung. Mulai masuk itu diajari apa sampai mungkin dianggap wis wangun lah dari kartunis. Jadi awalnya dia diajari bikin penokohan. Jadi membuat boneka untuk kamu sendiri. Kamu suka pakai jilbab, ya udah bikin aja pakai apa tokoh yang jilbaban, ada kacamatanya, pakai kacamata, ya udah bikin tokoh apa boneka yang berjilbab dan pakai kacamata. Terus pewarnaan, setelah pewarnaan kamu pengen cat air atau pensil color, sukanya pensil color diajari pensil color, terus cat air diajari apa gelap terang, pencahayaan juga diajari di sono, baik pensil color atau watercolor diajari pencahayaan juga, sampai titik akhir pengidean. Pengidean itu di tahap akhir, di tahap akhir. Jadi teknis dulu, teknis baru karena kan ide ya. Kan mengandaikan bahwa mereka yang datang ke sini ke sekolah ini adalah orang-orang yang benar-benar otak sutih. Jadi awal-awal dibentuk dan tugas guru untuk membentuk, mewarnai. Mewarnai murid-murid itu. Gitu. Nah, ada kendala enggak ketika anak-anak yang masih remaja, yang masih mungkin putih bersih, belum tahu kartun, kemudian mereka masuk ke dunia teknis gambar yang mungkin mereka secara teknis bakat alam aja ya. Kemudian yang paling sulit menularkan pencarian gagasan. Nah, dia dikasih tema-tema bebas. Jadi semangatnya kayak yang aku ceritakan sebelumnya, bahwa jangan nunggu kalau ada lomba. Waktu ada lomba nunggu ada lomba. Tapi sebelum ada lomba bikinlah suatu yang mungkin nanti bisa bermanfaat untuk lomba itu. Entah itu tentang pengungsi, tentang perang, tentang IT, terus teknologi komunikasi. Kalau sekarang yang lagi marak itu handphone, bikin itu. Setelah itu terus karya dikirim, kalau ada yang tema cocok yang dibahas tadi dikirim juga situ. Yang bantu ngirimin pengurus ya? Pengurus dari guru pensil juga. Oh, berarti mereka itu dituntun itu one stop shopping ya? Sampai dia jadi bintang. Berkarya, terus mengulik tempat lombanya di mana, tata caranya ikut lomba, cara ngirimnya yang sesuai penjurian di sana, itu semua dibimbingkan di situ ya? Sampai dia menang. Dan dari murid-murid SMP itu apakah ada itu yang menang? Yang ngatasi SMP itu? Ada yang menang alhamdulillah. Jadi enggak gagal-gagal banget lah. Ada yang menang di Cina, terus di Turki. Kalau sekedar jadi finalis sih sering. Oh, jadi finalis di mana? Mereka senang lapor, Pak, aku jadi finalis Pak. Di mana? Di Turki. Wah, ya sih. Wah, anak SMP langsung ngerek. Untuk masuk SMA gampang, nanti sertifikatnya buat masuk. Iya, sertifikatnya dapat kum. Dapat kum. Iya. Itu ketika muridnya Good Pencil dapat juara di Cina, apakah berdampak terhadap guru di sekolah dan orang tua murid? Oh, pasti. Gurunya seneng ya. Aku pada awal sudah ngasih tahu bahwa yang kamu bikin bahagia itu enggak cuma kamu sendiri, tapi orang tua kamu, saudara-saudara kamu, guru kamu, dan yang terakhir Indonesia kamu bikin bangga. Karena mereka sebenarnya mirip-mirip atlet juga ya, mewakili bangsa dan negara ini ketika mereka ikut kontes ya. Karena kontes itu mewakili, sebenarnya orang melihat ketika juara dari negara mana gitu. Kamu bikin bangga itu enggak cuma kamu, orang tua kamu, saudara-saudara kamu, guru-guru kamu, teman-teman kamu di sekolah kamu, dan yang terakhir Indonesia yang kamu bikin bangga. Itu makanya berapa bulan ikut atau berapa tahun kok mereka sudah berani Mas Jitet ngikutkan? Mereka ikut lesnya itu sudah usia berapa sih kok
Cara sekolah sih minyi-minyi wis wani dudu itu ceritanya gimana? SMP kelas 3 sampai SMA-an lah. Iya, iya. Udah berani karena dasarnya gagasan tadi kan. Iya, kalau gagasan kan gambar nggak gitu penting sepanjang gambar dia itu bisa terbaca dan idenya apa yang dia sampaikan itu terbaca, selesai kan. Gitu. Nah ini gimana perasaan Mas Jitet ketika gini, dulu kala rekoso golek ilmu tuh kasarannya learning by doing dari lingkungan dari apa, dan sekarang ketika ilmu itu mengumpul ketika sudah jadi warga elit kartunis dunia, dan sekarang saripati itu ditularkan kepada anak-anak muda. Nah, ketika melihat yang atasnya ta SMP kok wis juara gitu. Nah, itu perasaannya gimana? Seneng tuh ya. Seneng, ya? Otomatis bahagia. Nggak merasa gini ya? Enak woy, lagi guru gari nompo mentane sinau suwaku. Nah, aku nggak punya perasaan kayak gitu. Betul, ya? Yang penting kue seneng, aku melu seneng. Ya. Kue bahagia, aku melu bahagia. Wong yo pada akhirnya aku nyebut jenengku. Iya, Kan gitu kan. Iya. Ini muridnya sama nih. Ngajari sopo paling sejelek-jeleknya kalau dia jadi orang top nantinya. Pada akhirnya dia akan sebut namanya. Iya. Nama aku akan disebut. Kan gitu. Betul. Jadi enggak ada ruginya. Soalnya senang top ini. Berarti kan ini regenerasi kartunis bertumbuh nih. Ya. Persemaian bibit-bibit baru ya. Satu angkatan itu berdasarkan pengalaman tuh rata-rata yang gabung berapa? Murid? Nah kebanyakan kan memang dibatasi karena kebanyakan nyantoli kangelan, nyantoli pikiran. Paling banyak 10 itu harus kesel ngajarin gitu ya. Dan di pensil kan dibagi-bagi kalau ngajarin di bagian pewarnaan, misalnya pensil color itu Pak Ratno jago dengan pensil colornya. Pak Ratno pegang cat air yang pegang, penokohan ada si teman lain yang pegang, terus arsir Joko Susilo yang pegang gitu. Jadi udah dibagi. Iya. Penokohan ada si Pak Dani Kratun. Oh, Dani Kratun penokohan. Jadi ada penugasan sesuai segmennya sendiri-sendiri ya. Nah, ada hal yang menarik nih dari komunitas guru pensil ini. Ketika Mas Jitet itu bisa menularkan virus berbagi ilmu pada kartunis-kartunis senior di Semarang. Nah ini gimana nih Mas Jitet ketika orang ngerti lah proyek kesel, proyek thank you, adanya onone mong gold pensil ki minter ke uang. Nah, itu bisa nular ke virus berbagi kartunis senior gelem nular ke ilmu dan kasarane ora bayaran. Nah, itu piye? Ini ngajak ibadah kanca-kanca. Oh, ini ibadah, memang ora ono duite. Nanti kalian akan bangga dengan apa yang kalian tanam. Nah, kowe naneme kembang ya pasti tukul kembang, wangi ya pasti wangi, ngono kan kare. Kita menyirami, tinggal kita merawat, terus mengasih pupuk yang baik. Kebanggaan itu pada akhirnya nanti kalian yang petik juga. Buah ya kalian nanti yang petik dan kalian akan menikmati. Dan akhirnya banyak yang mau Deni Kratun, terus Sukriyati Sukratun, Black, Arif Susilo. Mereka alhamdulillah kebanyakan mau dan bahagia, bukan berbagi, bahagia berbagi. Teman-teman kita ini. Jadi mereka gabung ini ngertinya rabayaran tapi bahagia. Yang penting regenerasi kartun di Semarang yang terkenal sebagai kantong-kantong yang subur untuk regenerasi kartunis Indonesia ini berjalan baik ya. Aku kasih tahu sama teman-teman yang ikut belajar, kita itu nggak kehabisan bahan, nggak akan kehabisan bahan. Semarang khususnya Jawa Tengah itu kaya bahan, gitu. Dari profesi, terus dari pekerjaan, profesi pekerjaan itu, terus alat angkut, masakan aja lah, masakan itu
bisa berbuku-buku kalian bikin. Opor, terus lontong, terus sate. Bisa kalian bikin berjilid-jilid kalau mau jadi komik. Gitu. Asal mau. Ya, kalau nggak mau ya nggak bakal jadi, selembar pun nggak akan jadi. Itu. Dan ketika sekarang mulai panen ya, mereka mau berbagi, Mas Jitet mau berbagi, dan sekarang muridnya belum bergabung 2 tahun saja sudah mulai menuai. Dibuktikan dengan kontes-kontes internasional, ternyata Didian Good Pencil ini bisa meraih prestasi. Alhamdulillah. Kayak si anak ini itu. Semoga dia meneruskan semangat. Menarik sekali. Nah, ke depan ini harapannya Good Pencil ini bagaimana lagi program dari komunitas ini untuk lebih menggenjot lagi orang tertarik untuk bergabung, atau ya kasarannya gini, profesi kartunis sih poso murid sih. Nah, itu kan perlu ada kasarannya pembuktian lah. Sebelumnya aku ceritakan juga kan, kowe iki pengen gaji piro? Gaji sakmene 6 juta. Ana sing luwih, ada yang pengen minta lebih, yo 12 juta. Gampang. Bikin 1 karya atau 2 karya dalam 1 tahun, itu bisa buat itu. Di sini ada konteks yang menjanjikan dia sekian ribu $1,000, di sini ada konteks yang menjanjikan sekian ribu $1,000. Kalau kamu dapat, nggak usah grand prize lah, spesial atau second prize lah, bisa mengukur. Dan anak-anak SMP itu dengan takjim mendengarkan ya. Meskipun pada akhirnya nanti dapat spesial prize, itu pun sudah bangga gitu kan. Betul. Tantangannya ya, monggo tahun ngarep. Harapannya tahun ngarep kamu dapat nggak cuma spesial prize tapi third prize. Tahun berikutnya second prize. Berikutnya lagi grand prize, kan harus lebih baik dari yang kemarin. Gitu. Nah, apakah Good Pencil itu nanti kalau ternyata sekarang kan kasarannya wis bukteke lah muridnya berprestasi internasional, walaupun baru usia komunitas ini 2-3 tahunan lah, apakah ada wacana Mas Jitet untuk berkolaborasi atau bersinergi dengan perguruan tinggi atau komunitas lain atau pemerintah supaya kasarannya ragam lagi gitu loh dunia perkartunan itu? Sudah sih, tapi dalam batas kontes ya? Kerja bareng, bikin kontes sama UNES ya? UNES itu tahun berapa? Sudah terlaksana belum? Sikarfest sudah terlaksana. Namanya Sikarfest. Singkatannya apa itu? Semarang Kartun Festival. Semarang Kartun Festival. Itu di ada ya? Ini ya? Harapannya ya nanti Semarang sendiri, karena aku mau juga dia pakai nama Semarang. Universitas Semarang. Berarti ini Semarangnya. Berarti lembaga perguruan tinggi sudah mulai ada yang lirik ya untuk menggandeng Good Pencil sebagai mitra untuk mengadakan kontes ya. Harapanku sih bukan perguruan tinggi, tapi coba bayangkan kalau SMA di seluruh Semarang guru keseniannya gabung sama Good Pencil. Ini Sikarfest. Sudah masuk dalam agenda di Iran Kartun ya? Sikarfest. Iya. Ini sudah berlangsung dan kemarin bikin Doodle Kartun Festival. Doodle Festival. Pesertanya dari mana sih tuh Mas? Kalau ini hampir 50 negara. 50 negara. Kalau yang Doodle 42 negara. 42 negara. Ini 50 negara. Peran dari Good Pencil di kontes itu apa? Membantu atau menjembatani dia, karena dia kan nggak punya link ke dunia. Berarti ya, komunitas Good Pencil itu tidak melulu hanya melatih anak-anak muda untuk belajar menjadi kartunis, baik secara teknis, olah gagasan.
Tapi ada dimensi lain juga menularkan tentang tata cara atau kontes, mengenalkan link-link kontes ini pada teman-teman lain yang membutuhkan lembaga lain. Intinya pokoknya intinya bantu men regeng gitu ya. Jadi jadi urip kartun nongol malu dari urip. Jadi menjembatani juga, dia nggak punya link dan nggak punya pasukan gambar di dunia, tak kenal ke sama link-linknya. Kok ngano jenengan ndak eman-eman linknya di ewer-ewer disebar-sebar ke. Ya, kan. Biasanya orang nggak punya link itu kerakebe, ya kan? Nah, ini kan biasanya iki jalur menuju kono sing nek iso sing ngerti aku dhewe. Nah, ya karena jujur. Ya. Jujur itu gini, jujur itu kalau kita naik mikrolet atau omprengan dari sini ke sini bayarnya 1.000, terus tiba-tiba sudah sampai pada tempatnya ditarik 1.500, itu kan tidak jujur. Tapi kalau kita ngasih orang atau ngasih pengemis 1.500 bahkan 10.000 pun kita ikhlas, itu kejujuran. Jadi begitu kita dicurangi, ya jengkel. Tapi begitu jujur, enggak, ini emang rano popok, itu kejujuran. Dan harus kita hargai kejujuran itu. Tapi begitu menyimpang dan enggak jujur dan ada pihak yang dicurangi, nah itu enggak asik. Nah kebetulan yang di UNES ini jujur, ya wes ayo. Memang podo rak mangane ya wes ayo. Podo ngeleh ya ayo, kan gitu. Enggak ya, istilahnya ora eman-eman ngeculke iki lho linge iki karena semua berangkatnya dari titik podo penake, podo jujure, podo terbukane. Podo tibun bareng lah. Nah, gitu kan. Seneng ya bareng ayo. Kan gitu. Keren, asik. Asik. Iya. Dadi kerjane iki asik. Iya. Terus nyoh PO. Nah, sekarang ini kan profesi kartunis itu ya boleh dikatakan dengan zaman digital ini kan cukup seksi ya, karena selain mereka bisa berkarya di animasi, juga mungkin bikin di Instagram, followernya banyak, bikin di lomba-lomba. Nah, peluang-peluang untuk bekerja atau mengembangkan karir itu kan sekarang orang menjadi warga dunia. Ini tips dan trik dari Mas Jitet untuk menggiring ini ke depannya gimana ya? Dengan segala potensi yang kita punya. Maksudnya Indonesia ini kan katanya Mas Jitet tadi kan sebenarnya luar biasa. Ini gimana nih? Ya harapannya berpensil bikin sekolah, terus bikin bekerja sama dengan fakultas untuk menjembatani dengan dunia, kartunis dunia itu ya harapannya untuk menyodorkan bahwa kalau kamu pengen bikin analisa kartun atau bikin sekolah atau bikin pendidikan tentang kartun, ya nyarinya bukan di Semarang lah tempatnya. Gitu. Harapan cita-citanya ke sono. Gitu. Biar menyeruak ke permukaan ya. Kamu pengen bikin apa? Literasi tentang kartun untuk Semarang. Gitu. Kaya. Sentral kartun. Maksudnya untuk in the world. Tidak hanya melulu di Indonesia, tapi menjadi rujukan dunia ya. Karena sebenarnya Karesidenan Semarang ini cukup istimewa juga ya, karena sejak zaman dulu itu misalnya ada Sekat, Semarang Cartoon Club, ada Kokang ya. Jadi kantong-kantong kartun itu sudah ada sejak dulu kala ya. Dan kalau industri film atau orang-orang lain yang tertarik tentang literasi kartun atau mencari talent kartun mungkin Semarang itu harapan ke depannya seperti itu. Nah, oke, para pemirsa sekalian, itu tadi obrolan yang sangat menarik dengan Mas Jitet. Kalau teman-teman muda pengen tertarik belajar tentang kartun, silahkan nanti
bisa klik di Google, ketik aja Good Pencil, bisa ditanyakan ya tata cara masuknya, dan mari belajar bersama untuk memajukan kartun di Indonesia. Selamat Mas Jidet.